para pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Pada malam hari ini topik kita itu menarik banget, yang berjudul adalah menjadikan hobi quilting dan patchwork menjadi pendapatan tambahan. Nah, Kamu Bisa ini merupakan program yang bekerja sama dengan Hope Channel Indonesia dengan ASI, Adventist Layman Services and Industries, Perkumpulan Profesional dan Pembisnis Awam Advent. Dan pada malam hari ini kita memiliki narasumber yang sangat cantik dan sangat gembira bersama dengan Ibu Esther Medelu. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu, selamat bergabung di Kamu Bisa program, dan saya Tamara Sucianto akan menemani pemirsa dalam program Kamu Bisa malam hari ini. Apa sih sebenarnya patchwork dan quilting itu? Pasti kita semua penasaran ya. Ini sedikit briefing mengenai patchwork dan quilting. Jadi patchwork ini dia itu dulu ditemukan itu oleh penduduk Belanda yang baru saja pindah dari Belanda ke Amerika. Jadi mereka itu kedinginan di sana dan rumah tempat tinggal mereka itu nggak memadai untuk menghangatkan diri lah. Akhirnya mereka mengumpulkan sisa kain-kain, mereka kumpulkan dan akhirnya mereka buat selimut dari itu. Dan pada malam hari ini juga sangat menarik ya, karena kita akan belajar mengenai kerajinan patchwork dan kerajinan quilting ini. Dan pasti penasaran dong, apa sih bedanya antara kedua ini? Dan pada malam hari ini nggak cuma narasumber aja, narasumber Ibu Esther, kita juga telah bergabung dengan kita. Dan narasumber ahli yaitu adalah Bapak John Lee Oran dan ada Prof. Daniel. Halo Pak John Lee, Prof. Daniel, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sudah siap ya Pak dan Ibu untuk malam hari ini ya? Ya, siap. Oke, siap. Dan kami mengundang pemirsa setia Kamu Bisa untuk dapat bertanya melalui kolom komentar di media sosial kita. Ada juga di nomor call center Hope Channel Indonesia terkait pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi boleh banget ada kalau mau sharing, kalau mau bertanya, mungkin memberikan pernyataan juga, boleh langsung kirim-kirim aja di call center kita atau enggak di sosial media kita ya. Karena kita akan memiliki 3 narasumber yang luar biasa di sini yang siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Ya, dan pada saat ini kita langsung saja menyaksikan video singkat mengenai profil dan narasumber kita serta ulasan topik pada malam hari ini. Dipersilahkan. Esther Medelu, asal dari Sumbawa, NTB. Kesibukan sekarang ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga, anak-anak, suami, dan di sela-sela waktu jahit, patchwork, quilting, jualan di medsos. Terus harapannya supaya bisnisnya bisa lebih berkembang, lebih banyak yang tahu lah produk-produknya. Itu aja. Luar biasa ya tayangan yang kita dapat saksikan barusan ya dari Ibu Esther mengenai karya dari quilting dan patchwork ini. Kita langsung aja nih, di sini kita udah kedatangan Bu Esther pada malam hari ini. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Esther. Nah, tadi kita kan sudah melihat cuplikannya nih mengenai quilting dan patchwork ini. Jadi sebenarnya tuh quilting dan patchwork itu perbedaannya apa sih Bu? Dan sebenarnya definisi sendiri itu apa Bu? Boleh dipersilakan Bu. Kalau patchwork itu, jadi dia menggabungkan kain-kain perca, ya, jadi dia sambung menjadi suatu bentuk. Suatu bentuk kayak tadi di video pertama itu kan kita bentuk lebah seperti itu, macam-macam. Nah, kalau quilting itu dia itu menggabungkan kain. Jadi kan patchwork itu nanti kalau kita sambung satu blok dia akan jadi bentuk selimut kayak gitu bagian atas itu kan. Nah, quilting itu nanti kita akan taruh dakron seni untuk
menggabungkan tiga kain ini. Jadi yang sudah kita buat patchwork atasnya itu, lalu kita taruh dakron tengahnya, terus kain belakang, kemudian kita akan tindis itu, kita akan supaya kan dia tidak bergeser ya kalau dicuci. Nah itu quiltingnya itu, jadi kita akan membentuk pola sesuai dengan patchwork yang kita buat yang kain di atasnya itu, sehingga menjadi satu pola yang unik berbentuk. Itu aja bedanya. Apakah quilting dan patchwork ini bisa dijadikan satu, Bu, untuk karyanya sendiri, Bu? Satu bahan, gitu, satu produk jadinya? Jadi kalau quilting itu, jadi dia untuk apa? Menggabungkan tiga kain ini yang patchwork atasnya itu kan, itu quilting itu hanya mengikuti pola patchwork. Jadi ditindis itu kain. Oke, dan bisa menjadi suatu karya yang sangat baik dan menarik ya Ibu ya. Dari bahan sisa bahan-bahan kain itu. Luar biasa. Terima kasih ya Ibu ya atas penjelasannya. Dan saya pun penasaran sih Ibu, sebenarnya apa mulanya? Mulanya gimana nih pertama? Kenapa Ibu bisa berpikir, oke, aku mau coba nih quilting dan patchwork ini? Boleh Bu, dipersilahkan. Oh, jadi awalnya itu karena saya karyawan awalnya, kemudian karena habis itu saya resign karena saya punya anak kebutuhan khusus, jadi saya memilih untuk resign dari sebagai karyawan, kemudian banyak yang saya coba ya, jadi bukan langsung quilting ini yang saya coba, jadi saya itu sebenarnya sudah mencoba jualan pernak-pernik, boneka, baju, semua saya sudah coba, sampai jual sembako lah. Saya coba semua bagaimana, karena kan saya sudah resign. Saya ingin apa yang cocok, walaupun saya di rumah saya bisa mendapat penghasilan tambahan. Dan kebetulan ini cocok, saya lihat kan ada yang jahit-jahit kayak gitu. Nah saya suka kan karena dia berbentuk kayak seni kayak gitu. Jadi saya coba dan ternyata yang patchwork ini yang saya suka karena sesuai dengan saya suka karena art, jiwa saya senang yang seni. Jadi ini menjadi hobi dan kebetulan kata orang ya hoki lah di sini karena saya sudah coba yang lain itu kan kayak kurang lah di situ. Yang saya jual macam-macam itu boneka, baju, semua saya sudah coba kan kayak kurang cocok di situ. Nah, waktu saya coba patchwork ini sesuai dengan saya suka, karena saya suka art, jadi hobi, dan sepertinya rezekinya di sini tuh banyak yang senang dengan hasil karya saya. Oke, terima kasih Bu Esther untuk cerita sharingnya juga ya. Nah, sekarang aku ingin beralih nih ke Prof. Daniel. Prof, sebenarnya muasal quilting dan patchworknya itu dari mana sih Prof? Dan kenapa mereka itu bisa seunik dan sebermanfaat ini? Dipersilakan Prof. Daniel. Terima kasih, Tamara. Jadi saya ingat ibu saya. Ibu saya tukang jahit dan kalau jahit baju banyak kain-kain perca kan. Iya. Perca sisa-sisa yang potong kecil disambung-sambung oleh beliau. Ya asal sambung ya gitu ya, asal sambung tapi warna-warni gitu. Ya mungkin asalnya seperti itu ya, dulu orang ingin karena dulu kan susah tekstil. Ya. Jadi asal sambung kemudian dilapis di belakang jadilah selimut. Tapi belum pakai dakron, zaman itu nggak ada dakron gitu ya. Memang asalnya katanya ini dari Belanda. Mungkin juga itu dulu ibu saya lihat ada orang Belanda yang buat begitu, tapi tidak seni seperti tadi yang dibuat oleh Bu Esther ya, hanya warna-warni, kain-kain perca disambung. Nah ini perlu, rupanya belakangan saya baru tahu quilt and patchwork ini ya, saya pernah ke rumah ipar saya, adik saya ya, dia seperti belajar ya, ikut kursus mungkin tidak tahu dengan siapa, rupanya menarik gitu ya, bukan hanya asal sambung gitu ya. Sambungnya ini mesti dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi
suatu karya seni art gitu ya, seperti gambar sekarang ini ya. Ini rupanya perlu talenta khusus ya, talenta khusus, bukan asal sambung-sambung jadi selembar kain yang lebih besar gitu ya. Tapi bisa dibentuk sedemikian rupa, dan memang banyak dulu ya, ada orang mungkin tapi belum belum apa namanya tadi, hope passionnya itu nggak sampai ke sana, hanya ingin tahu aja. Nah ini kalau kita lihat Ibu Esther, passionnya ini selain memang seni, tapi passionnya senang sekali di sini ya. Memang kalau kita lihat tadi gambar yang dilihatkan di sini, luar biasa bentuk-bentuk yang menarik ya, bentuk menarik ini. Jadi eh, eh, mulai mungkin dulunya dari memanfaatkan sisa-sisa kain yang tidak terpakai, tetapi sekarang kain yang tidak terpakai ini bisa disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang bagaimana ya, menarik gitu ya, menarik dan luar biasa, dan merupakan suatu karya seni gitu ya, karya seni. Jadi ini bukan hanya sejenis tekstil atau fabrik begitu ya, kain, tetapi sesuatu karya seni sebetulnya ya. Dan kalau karya seni ini harganya ya tergantung yang peminat. Kalau peminatnya menghargai, dia bisa jadi mahal. Dan Ibu Esther beruntung sekali, dia senang dengan seni dan seninya bisa menghasilkan uang. Luar biasa. Mantap, terima kasih Prof. Daniel ya. Betul, dari mengumpul-ngumpulkan sisa-sisa kain itu bisa menjadi suatu usaha yang besar. Dan sangat amat banyak orang juga yang mau pasti untuk memulai usaha ini, Prof. Thank you so much, Prof, untuk explanation-nya. Kita kembali lagi nih ke Bu Esther. Bu, nah sekarang itu kan berarti kan sudah mulai beberapa produk ya Ibu ya, udah mulai selimut, ada juga ada tas, ada topi, ada lucu-lucu deh, tadi aku yang kayak kayaknya aku harus ketemu sama Ibu Esther nih, aku mau lihat ini kan. Nah pertanyaannya adalah sudah ada berapa produk sekarang yang Ibu buat, dan mana yang menurut Ibu paling challenging, yang paling menantang untuk dibuat, yang mana Bu? Dipersilakan Bu Esther. Kalau produknya udah banyak sekali ya, karena saya mulai hobi ini dari tahun 2002. Jadi sudah berapa tahun itu. Dan yang paling challenging itu yang bikin kayak selimut-selimut itu. Karena kan itu lebih kecil, yang seperti tadi selimut lebih kecil itu kan lebih ribet dia cara bikinnya. Tapi lebih ribet, lebih mahal jadinya dia kan. Jadi itu yang paling challenging itu. Tapi kalau produk yang lain yang seperti tas, jadi patchwork itu yang kecil-kecil itu, yang satu blok, bukan hanya jadi selimut. Kita bisa jadikan itu yang tadi itu tas dari patchwork itu ya, yang satu blok itu bisa jadi tas, bisa jadi taplak meja, sarung bantal sofa. Jadi bisa kita aplikasikan macam-macam. Kalau kita sudah tahu patchworknya, kita bisa bikin bentuk macam-macam. Untuk pembuatan quilting patchwork ini sebenarnya metodenya sama semua untuk semua produk ya Ibu ya? Treatmentnya? Iya, kalau kita sudah tahu itu kan kayak selimut itu kan, dia terbentuk dari beberapa blok. Jadi kita bikin satu blok, nanti ada tekniknya, kita sambung dari blok-blok itu menjadi satu bentuk. Oke, berarti memang kita memang perlu latihan yang banyak ya nih Bu ya, supaya tahu nih mana model-model yang sesuai untuk selimut, mana tas mana, dan begitu ya Bu ya. Luar biasa, terima kasih banyak Bu Esther. Aku nih pengen beralih lagi nih ke Pak Johnly nih. Halo Pak, selamat malam Pak Johnly. Selamat malam. Selamat malam Pak, luar biasa ya Pak ya. Tadi kita sudah lihat karya-karya dari Bu Esther ini banyak banget dalam pembuatan untuk patchwork dan quiltingnya. Nah sebenarnya kalau contohnya kita berpikir lagi mengenai mereka ini kan menggunakan perkumpulan-kumpulan kain yang sudah tidak terpakai lagi. Sebenarnya ada nggak Pak bahan daur ulang yang lain yang kita bisa pakai untuk membuat karya ini Pak? Dipersilahkan. Ya sebetulnya usaha ini, patchwork dan quilting ini sebetulnya memanfaatkan limbah konveksi. Jadi
biasanya banyak ini di tukang-tukang jahit yang tidak terpakai, dan untuk sementara mereka gunakan itu untuk menjadi kain-kain lap gitu. Dan kalau Ibu Esther ini bisa memanfaatkan limbah ini menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomi, saya kira ini sebuah langkah yang sangat bagus. Hanya saja tidak semua orang yang memiliki upaya seperti yang dilakukan oleh Ibu Esther. Kalau kita ikuti kesaksian di awal tadi, ini karena memang sudah mencoba berbagai jenis usaha, kemudian belum begitu pas, dan pada akhirnya dengan usaha ini Ibu Esther menemukan passionnya, menemukan dunianya untuk bisa berbisnis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usaha patchwork dan quilting ini sebetulnya termasuk dalam industri rumah tangga, ya, manufaktur, ya, dan memanfaatkan bahan baku yang tersedia, kemudian coba diolah menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomi tinggi. Dan ini membutuhkan jiwa dan semangat wirausaha seperti yang sudah dialami oleh Ibu Esther. Tapi bukan hanya jiwa dan semangat wirausaha, tapi yang paling penting juga adalah memiliki kemampuan berinovasi dan kreatif. Ya, orang punya banyak bahan baku seperti yang dimiliki oleh Ibu Esther, tetapi belum tentu bisa membuatnya menjadi produk yang menarik. Jadi yang paling penting adalah memiliki jiwa dan semangat wirausaha. Kemudian yang berikut adalah dia harus memiliki kemampuan berinovasi dan kreatif. Oleh karena itu, dari penampilan produk yang ditunjukkan oleh Ibu Esther tadi, kita bisa lihat bahwa ada banyak produk yang bisa dihasilkan dari usaha ini. Selimut, kemudian bed cover, kemudian tas, kemudian bantal, kemudian sandaran kursi, dan bisa juga keset, ya. Dan semua itu sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu di rumah tangga kita masing-masing, ya. Jadi setiap ibu sangat tertarik dengan produk-produk ini. Oleh karena itu sebentar kita akan tanyakan kepada Ibu Esther, kira-kira prospek pasarnya sampai seperti apa, sehingga betul-betul ini menjadi sebuah usaha yang menjanjikan. Kemudian kita juga bisa tanya nanti kira-kira dalam 1 bulan berapa jenis produk yang dihasilkan, berapa jumlah produk yang bisa diproduksi, kemudian nilai jualnya seperti apa. Saya kira Ibu Esther akan menyampaikan sebentar. Dan saya kira ini yang perlu kita catat. Jadi pertama adalah Ibu Esther memiliki jiwa dan semangat wirausaha, tapi juga memiliki kemampuan berinovasi dan kreatif. Sehingga limbah-limbah yang ada di usaha-usaha konveksi itu bisa digunakan untuk menjadi produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi, dan ini bukan hanya sekedar hobi tapi juga sebagai sumber pendapatan baru. Demikian. Semangat juang, inovatif dan kreatif. Terima kasih Pak John Lee atas semangatnya juga nih untuk kita semua teman-teman juga di pemirsa di rumah. Mungkin ada yang ingin memulai tapi takut, mungkin ini ada dapat tips nih dari Pak John Lee. Semangat, inovatif, dan let's be kreatif. Luar biasa. Untuk pertanyaannya kita akan coba bertanya lagi nih ke Bu Esther. Tapi sebelumnya Bu Esther, kita penasaran nih di rumah juga, pemirsa di rumah juga penasaran bahwa gimana sih Bu cara pembuatan quilting dan patchwork ini, kalau dari versinya Ibu Esther sendiri, dipersilakan Ibu. Maksudnya cara pembuatannya? Ya, cara pembuatannya gimana? Cara pembuatannya sebenarnya awalnya saya itu sebenarnya otodidak, ya. Saya hanya lihat di YouTube. Banyak ilmu itu banyak sekali di YouTube, ya. Jadi kalau buat yang pemula mungkin bisa cari dari quilting for beginner. Itu banyak sekali itu keluar. Jadi dari kecil-kecil kita buat. Jadi pertama kali itu saya sebenarnya tanpa modal, ya. Tidak ada modal karena saya itu sebenarnya ambil kain percanya itu ada tempat jahit di sini awalnya. Jadi saya lihat-lihat, saya coba dulu karena kan kalau baru coba itu kan saya malas pakai untuk beli baru kan. Jadi tidak pakai modal, saya ambil dari limbah lah kasarnya yang sudah dibuang. Lalu saya ambil yang kecil-kecil kain perca. Lalu saya sambung, saya jahit mungkin udah kecil-kecil tas.
tas handbag itu yang kecil-kecil. Jadi satu bentuk yang unik. Itu aja dulu yang gampang-gampang. Terus teman-teman yang lihat, oh bagus ini berapa ini ya, saya kasih harga. Yang kecil-kecil itu saya kasih harga. Lalu dari mulut ke mulut, oh beli di mana? Oh beli di Esther gitu. Jadi mau dong pesan-pesan dari situ. Lalu saya kembangkan jadi dari kain-kain itu bikin blok-blok jadi selimut, jadi tempat cover laptop. Jadi waktu itu teman-teman, boleh bikinkan taplak meja dari limbah-limbah itu. Jadi kan saya cuma yang simple-simple saja karena waktu pertama itu saya baru mulai bikinkan taplak, saya bikinkan, tolong bikinkan sarung bantal, saya bikinkan dari situ awalnya. Lalu lanjut ke selimut yang besar-besar. Dan saya setuju dengan tadi kata Pak John Lee bahwa kita juga harus berinovasi, berkreasi. Jadi walaupun saya awalnya lihat di YouTube, saya juga ikut workshop. Ada juga saya ikut workshop, jadi kan ada juga yang ahli, lebih ahli. Saya ikut workshopnya. Jadi saya dapat pengetahuan supaya lebih ini lagi, lebih paham lagi. Yang awalnya cuma kecil-kecil, akhirnya karena saya ikut workshop, lebih banyak ilmu kan yang saya dapat mengenai patchwork. Nah itu sudah dikembangkan sampai sekarang sehingga bisa membuat yang lebih patchwork yang lebih sulit lagi. Baik, berarti berawal dari otodidak ya Ibu ya, yang luar biasa nih memang. Ya. Otodidak ini emang kadang-kadang jadinya langsung nangkep nih karena kita otodidak ya Ibu ya. Baik, pemirsa di rumah mungkin penasaran nih, bagaimana sih mungkin cara pembuatannya nih? Kita akan sama-sama saksikan. Cuplikan berikut ini adalah video pembuatan quilt and patchwork. Dipersilahkan. Nah, kita perlu dua kain ya, yang kuning ini 2,5 kali 6,5 ya. Jadi kita akan sambung seperti ini teman-teman, kita jahit ya. Itu juga ini kita sambung ke sini, kita jahit. Ini juga kita sambung ke sini ya. Setelah kita jahit ini sudah sambung, kita akan buat kita ambil kain yang 3,5 kali 3,5. Ini 2, lalu kita garis diagonal ya dari ujung ke ujung. Ini juga garis diagonal dari ujung ke ujung ya. Sudah. Setelah itu kita attach di sini. Ini satu di sini, ini nantinya di sini. Ya, jadi teman-teman jahit ini dulu ya. Ini garisnya seperti ini kan, garis diagonal. Teman-teman jahit dulu ini. Setelah teman-teman jahit, digunting, teman-teman buka akan jadi seperti ini. Setelah itu baru teman-teman jahit sebelahnya. Ini ya, ini sini. Lalu teman-teman jahit ini, ya, digunting. Penampakannya nanti akan seperti ini. Setelah selesai kita jahit, ini ya, kita sambung. Ini dia bentuknya seperti ini. Setelah itu kita attach kain yang 3,5 kali 6,5 ini, kita attach ke sini ya. Ingat teman-teman, kita jahit pakai sepatu 1/4 ya, supaya bisa presisi tepat jahitannya ya. Setelah kita jahit ya posisinya seperti ini ya. Kita butuh kain base 6 ya, ukuran 1,5 kali 1,5, dan kita perlu 2 kain strip coklat. Setelah kita jahit ini, kita sambung ini ke sini ya. Ini kita sambung ke sini, kita jahit. Lalu ini kita sambung ke sini, kita jahit. Setelah selesai kita sambung ya. Ini kita akan attach ke sini ya. Ini sayapnya kita jahit ke sini. Ini juga kita jahit ke sini. Setelah kita sambung sayapnya ya dengan bagian tengah ini, posisinya seperti ini. Kita ambil ini ya badannya seperti ini. Lalu kita attach ini ke sini ya. Ini kita sambung dulu. Ini kita jahit ya. Setelah kita sambung ya, ini penampakannya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat yang ini ya. Yang kain ini kita jahit ini ya. Kita jahit bentuknya seperti ini ya. Lalu yang 2 kain base ini kita attach ke sini, kita jahit. Itu juga ini kita attach ke sini dan kita jahit. Setelah selesai jahit dia bentuknya seperti ini ya. Nah, ini langkah terakhir. Kita akan sambung yang bagian atas ini ke sini ya. Lalu kita jahit. Wah, kalau contohnya dalam kata-kata zaman sekarang ya, itu tuh tempat yang tadi yang diperlihatkan tuh namanya Kyowo, karena lucu banget. Jadi kayak, wah pas aku lihat
sangat amat menarik perhatian kita semua ya, gimana cara pembuatan. Ternyata bisa kok teman-teman di rumah juga coba, bisa langsung. Dan juga kita mau mengingatkan lagi nih, kalau teman-teman di rumah juga mau memiliki pertanyaan mungkin atau mau sharing mengenai quilting and patchwork ini, boleh langsung taruh di kolom komentar atau enggak di call center Hope Channel Indonesia. Baik, kita langsung kembali lagi nih bersama Ibu Esther. Halo Ibu, selamat malam. Iya. Iya, Bu Esther, sekarang kita akan coba lebih dalam lagi ya Bu ya, mengenai prospek pemasaran untuk quilting dan patchwork. Sebelum itu, kami mau bertanya dulu pertama Bu, kira-kira dalam 1 bulan itu ada berapa produk yang diproduksi dan kira-kira nilai jualnya berapa Bu? Dipersilahkan. Tergantung ya. Kalau ada yang pesan, kadang-kadang ada yang pesan untuk ulang tahun. Jadi pernah saya dipesan 100 item hanya untuk handbag, untuk mungkin kasih apa ya, kayak goodie bag gitu loh ya, ke tamu. Jadi seperti itu biasa. Kalau ada itu sampai 100, karena cuma simple, saya bisa bikin itu dalam 1 minggu. Terus kalau ada yang pesan untuk selimut, ya, yang selimut itu saya bisa bikin itu sudah pakai dakron ya, di quilt dengan bentuk yang unik, itu bisa 3 hari selesai. Tergantung, kalau dia sulit 1 hari 2 hari bisa selesai, tapi kalau lebih ribet 3 hari sudah selesai. Dan untuk prospeknya itu, jadi tergantung pesanan ya. Kalau misalnya pesanan banyak, itu bisa dapat banyak. Jadi kayak tas itu, yang kecil-kecil yang dipesan 100 sampai 100, ada yang 50, itu rata-rata 25.000. Oh, 25.000. Oke. Jadi untuk average-nya nih buat rata-ratanya sebulan tuh kira-kira kita bisa mencapai berapa nih Bu untuk produknya sendiri? Maksudnya pendapatan? Iya. Kalau untuk per bulan, karena kan kita ini bukan kayak karyawan, jadi semakin kita rajin pamer dalam kata di medsos ya. Jadi orang lihat, tertarik. Ya, jadi tergantung kita harus rajin pamer di semua medsos. Jadi saya manfaatkan Instagram, Facebook, banyak, dan di status WhatsApp kan. Jadi orang bisa lihat di Instagram. Jadi orang bisa lihat, tertarik, beli. Betul. Jadi itu tidak, kalau mau bilang 1 bulan berapa, itu kalau bisnis kayak ini tidak pasti. Tapi kalau misalnya ada pesanan banyak, testimoni maksudnya apa? Itu bisa dapat banyak sekali. Oh, oke. Baik, berarti begitu teman-teman di rumah, cara kita untuk udah mulai kebayang ya gimana nih bisnis untuk quilting dan patchwork ini ya. Sekali lagi nih kita ingatkan kembali katakan dari Pak Joni tadi, semangat, inovatif, dan kreatif. Itu kuncinya nih untuk bisnis dan usaha quilting dan patchwork ini. Kita lanjut lagi ke Prof Daniel. Halo Prof Daniel. Ini ada pertanyaan nih. Halo. Prof. Ya, halo Prof. Jadi pertanyaan adalah apakah ada tips nih untuk memasarkan quilting dan patchwork ini agar lebih menarik perhatian masyarakat, Prof? Dipersilahkan. Jadi tadi apa yang dibuat oleh Ibu Esther sudah menarik ya. Jadi salah satunya tadi dia katakan di media sosial, medsos ya. Medsos. Jadi pertama mulai dengan medsos. Kedua mungkin juga bisa ditawarkan secara online ya. Nah tadi untuk pamer, ini tadi banyak yang menarik-menarik ya. Untuk pamer mungkin bisa dimunculkan gambar-gambar itu tadi, hasil-hasil kerja karyanya ini di media lain ya, seperti mungkin YouTube atau media-media lain ya, atau di Twitter atau di mana begitu ya, yang ada media pemasarannya ya.
Dan karena ini tadi adalah by order, gitu ya, karena pemasarannya by order, ini mesti juga disebut, jadi kalau kita sudah gambar pola tadi ya, kreativitas apa, mau buat apa, gambarnya begitu ya, sudah digambar, saya akan buat ini, gitu ya. Bisa ditawarkan juga itu, tawarkan kalau ada yang mau pesan ini sekian, harganya. Jadi harga 1 dengan harga 10 tentu mestinya berbeda, begitu ya. Jadi itu dirangsang juga seperti itu. Ya, kalau beli 100 ya, harganya sekian persatuannya jatuhnya begitu. Ya, sehingga orang jadi terangsang. Jadi sebetulnya harganya sama sebetulnya ya. Jadi strategi marketing itu orang kalau beli 1 jadi mahal. Dibuat ya memang disengaja dinaikkan harganya. Sehingga dinaikkan supaya orang beli 3, 5 begitu ya. Kalau 1 harganya 10, kalau 5 harganya 9. Padahal semua tadi 5 itu totalnya harga memang harga 9.000 gitu ya. Tapi kita buat, memang kita naikkan harganya, harga yang sedikit itu. Kalau 1 harganya lebih sengaja dimahalkan ya. Karena apa? Karena ini tadi kan harga ini apa namanya, karya seni ya. Karena tadi bukan asal sambung-sambung kain perca tadi itu ya. Ada desainnya, ada desain yang perlu dibuat dan dipikirkan oleh Ibu Esther. Ya, jadi seperti tadi gambar apa tadi yang diberikan contoh itu kan sudah dipikirkan. Nah, yang mahalnya itu sebetulnya adalah intelektualnya di situ ya. Makanya kalau dia beli 1 semakin sedikit itu masih semakin mahal. Karena tadi harga intelektualnya yang mahal. Ya, kalau dia sudah beli banyak, harga intelektualnya sudah kita bagi dibebankan dengan produk yang lain sehingga dia jatuhnya kelihatan lebih murah. Ya, padahal tadi harga intelektualnya masih tetap mahal. Ya, jadi ini sama dengan kegiatan-kegiatan lain yang kreativitas dan inovasi. Yang mahal itu sebetulnya adalah intelektualnya atau artinya tadi rancangannya ya. Misalnya tadi kalau membuat gambar tadi apa itu ya, seperti kupu-kupu atau apa begitu, atau gajah atau hewan-hewan yang lain atau macam-macam lah ya. Itu kan perlu dipersiapkan, bukan asal tiba-tiba muncul ide yang seperti itu ya. Nah, jadi yang mahalnya itu. Jadi saya menganjurkan itu berbagai media online. Rangsang kalau beli 1 sekian, kalau beli banyak jatuhnya lebih murah. Padahal tadi itu biaya intelektualnya sudah dititipkan di masing-masing komponen ya, masing-masing bagian daripada barang yang dipesan itu. Ya, jadi kalau orang beli 1 mahal itu ya wajar begitu ya, karena ini adalah karya seni, bukan karya asal begitu ya, asal sambung-sambung, nggak bisa asal sambung-sambung ya. Karena kalau kita lihat tadi itu, saya nggak kepikir tadi nyambungnya kok bisa jadi bagus ini nyambungnya. Awalnya tadi saya pikir apa ini yang disambung-sambung ya. Nah, tapi menarik sekali ya, menarik sekali ini. Jadi karya seni. Jadi saya katakan tadi dari awal ini adalah arts ya, art seni yang intelektualitasnya sebetulnya mahal ya, mahal. Dan itu memang kalau juga ditingkatkan pemasarannya, kalau bisa dibuat yang ada bahasa asingnya bisa ke luar negeri, ya, luar negeri atau titip di marketplace ya, banyak marketplace online yang bisa, yang khususnya marketplace yang ini apa namanya, yang menghargai intelektual, karya seni. Demikian, Tamara. Pak, memang intelektual itu sangat amat diperlukan ya Pak ya. Jadi memang sangat penting nih buat teman-teman juga yang ingin memulai usaha juga, jangan lupakan itu. Dan strategi marketingnya juga harus pas nih, harus tahu gimana cara memasarkannya. Terima kasih banyak Profesor untuk penjelasannya. Nah, kita kembali lagi nih ke Bu Esther. Tadi kita udah lihat bareng-bareng ya Bu ya, ternyata banyak banget testimoni-testimoni yang kita sudah dapatkan dari teman-teman. Tadi udah ada yang mesen selimut, ada yang mesen sarung bantal, banyak banget ternyata produk-produk, dan ternyata banyak banget peminatnya nih untuk quilt dan patchwork ini. Nah, pertanyaannya sekarang nih Bu Esther, untuk Bu Esther adalah apakah Ibu Esther sendiri punya
kelas, membuka kelas kah untuk kami-kami ini yang belum bisa atau enggak yang ingin sekali mencoba? Apakah dari Bu Esther ada kelas-kelas seperti itu, Bu? Ya, awalnya itu kan saya hasil jahitan saya itu kan saya pamer di medsos ya. Jadi teman-teman itu lihat yang teman-teman di misalnya di Facebook atau Instagram, bagus ini, bagus. Bagaimana caranya? Oh, kalau mau tahu boleh saya ajari, tapi bayar gitu kan. Jadi semakin ribet seperti yang bentuk gradasi itu, satu orang itu bayar 150, saya kasih, oh ya mau. Jadi mereka kumpulkan teman, bayar. Jadi itu waktu COVID itu paling banyak karena pas COVID itu tahun 2020 ya kalau tidak salah itu banyak orang kan yang tidak kemana-mana, jadi cuma di rumah saja dan mereka itu belajar. Jadi saya mengajar online, saya bikin video tutorial, terus mereka sudah terkumpul berapa orang ya, terus saya buatkan kelas, mereka bayar dulu, saya bikinkan kelas private itu yang berbayar. Setelah itu saya ajarin itu mungkin sampai 1 minggu, saya ajarkan sama mereka sampai tahu. Setelah mereka tahu, mereka pamer di medsosnya kan. Teman-temannya tanya, di mana ini bikin? Oh, ada gurunya Ibu Esther. Lalu mereka hubungi saya lagi, mau dong buka kelas lagi. Jadi saya buka kelas lagi. Jadi terus-terus seperti itu. Lalu saya buat lagi pelajaran yang baru, bentuk yang baru. Orang lihat mau juga bikin seperti ini, saya buatkan lagi kelas, bayar saya seperti ini gitu. Jadi kalau yang gampang, mungkin yang kayak lebah tadi cuma 50.000 karena gampang. Tapi kalau yang sulit sampai 150.000 per orang. Dan itu banyak yang ikut kelasnya. Jadi dari Sabang sampai Merauke saya sekitar 50 orang, kelas kedua 30 orang itu saya bikin sampai 3 kelas. Dan sampai sekarang karena sudah sibuk, jadi untuk sementara saya tidak bikin kelas. Tapi kalau ada yang mau, saya bisa kasih gratis tutorial lah untuk Hub Channel. Mantap, terima kasih Bu Esther. Nih teman-teman udah dapat invitation langsung nih dari ahlinya nih, dari Bu Esther nih. Dan Bu, kira-kira untuk produknya kan tadi ada banyak banget nih. Kira-kira yang paling laris nih Bu, yang produk apa dan berapa nih kalau boleh di-spill harganya Bu, dipersilahkan. Yang paling laris yang saya selalu bikin itu taplak meja. Tapak meja, terus tas, ya, oke. Tas. Kemudian selimut bed cover, bed cover, baby quilt sama baby quilt, 4 itu yang paling sering orang pesan. Sama sarung bantal sofa. Nah kalau sarung bantal sofa itu harganya satu set 250 saya jual. Kalau yang kayak selimut itu ada yang paling mahal saya jual 3 juta. Paling murah itu 1 jutaan. Kalau taplak 150.000. Kalau tas-tas itu tergantung kesulitannya. Kalau yang gampang saya jual 75, 80. Kalau yang patchworknya yang lebih ribet itu bisa sampai 200 saya jual. Oke, jadi memang pendapatannya pun datangnya pun nggak cuman dari pembuat itu sendiri, tapi tadi kayak tadi ya Ibu juga udah buat kelas, itu juga lumayan kan menjadi pendapatan tambahan Ibu ya untuk diikutin patchwork ini ya. Dan berarti sekarang dari 2002, gimana Ibu? Ada yang mau di sharing lagi? Jadi tergantung. Jadi tadi dibilang sama Pak John Lee ya, kita harus berinovasi, berkreasi. Jadi lihat situasi. Jadi waktu COVID itu saya bikin masker. Jadi itu saya bikin masker, itu pendapatannya banyak sekali itu saya dapat. Sampai saya bisa beli handphone, beli banyak laptop. Karena waktu itu kan memang permintaan masker itu banyak sekali. Saya bikin itu sampai berapa ya, 1000-an gitu.
Terus orang beli karena itu kan memang booming-boomingnya itu ya masker kain itu. Itu tahun 2020 pokoknya pas lagi COVID-COVID itu banyak sekali saya buat masker. Jadi tergantung kalau saya lihat lihat situasi kalau misalnya oh lagi kalau kayak di tempat kami itu kan misalnya banyak yang anak-anak kecil suka ulang tahun saya lihat oh mereka suka kasih hadiah. Jadi saya bikin baby quilt. Nah, baby quilt itu yang termasuk laris karena banyak anak-anak selalu saya perhatikan, oh mereka kalau ulang tahun kasih hadiah. Oh saya coba bikin bantal-bantal, saya bikin bantal mini yang ada motif anak-anak. Saya bikin baby quilt itu, ada tadi yang baby quilt. Jadi kan orang setiap ada orang ulang tahun selalu beli di saya. Seperti yang di gambar itu, baby quilt yang motif lucu-lucu itu. Nah itu orang ulang tahun, anak-anak ulang tahun pasti kan banyak orang mau kasih hadiah, jadi beli di saya. Terus kalau yang selimut-selimut, banyak yang misalnya ulang tahun, ada pernikahan, mereka suka kasih kayak souvenir. Jadi itu mereka kasih souvenir bed cover quilting itu, yang selimut atau bikin kasih hadiah kalau ada perpisahan kadang di sini paling banyak itu karena kan di sini di daerah perusahaan ini ada yang resign atau apa jadi mereka kasih oleh-oleh itu seperti sarung bantal sofa, satu set sama taplaknya. Itu yang mereka kasih buat untuk perpisahan sama teman-teman. Jadi selain online, offline juga saya dapat pendapatannya. Mantap. Luar biasa Ibu ya untuk semua testimoni dan sharing-sharingnya di produk ini ya. Aku ingin beralih lagi nih ke Pak Johnly nih. Pak Johnly, untuk kita mengingat ya bahwa di dunia ini sekarang itu banyak banget limbah-limbah kain yang mereka buang-buang sembarangan dan akhirnya menumpuk menjadi sesuatu yang sangat sangat impact-nya jelek lah untuk dunia sekarang. Nah, sebenarnya hal positif apa nih yang kita bisa dapatkan dari kita membuat patchwork ini untuk lingkungan kita nih? Mengingat yang tadi ya, limbah-limbah di mana-mana sekarang berserakan, Pak. Dipersilahkan. Ya, jadi sebetulnya usaha yang sedang digeluti oleh Ibu Esther ini salah satunya juga adalah untuk mengurangi penumpukan limbah, Betul. terutama di usaha-usaha konveksi. Ya. Kalau kita lihat banyak kain-kain yang sudah mereka buang yang tidak terpakai lagi, yang sebetulnya kalau ini memang dimanfaatkan akan membuat sehingga lingkungan kita tidak akan tercemar karena bahan kain ini kan susah susah untuk ini kan termasuk bahan anorganik. Betul. Yang sulit untuk diurai dan ini kalau dibuang sembarang saja itu akan membuat lingkungan kita akan menjadi tidak baik. Kemudian kalau juga dibakar ini akan menimbulkan polusi. Jadi sebetulnya Ibu Esther sudah membuat sebuah gebrakan ya, sebuah lompatan baru dalam menjaga lingkungan dengan memanfaatkan limbah usaha-usaha konveksi ini untuk bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomi. Betul. Oleh karena itu, apa yang sudah dirintis oleh Ibu Esther ini saya kira patut untuk ditiru oleh pemirsa, terutama mereka yang ingin untuk memulai usaha-usaha baru dan menemukan usaha yang pas ya lewat apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Esther. Kemudian yang berikut yang tidak kalah pentingnya adalah saya setuju dengan Prof. Daniel tadi, jadi sebetulnya untuk membuat supaya usaha ini akan bertahan lama ya, jadi promosi itu harus gencar ya. Promosi harus gencar sehingga tidak hanya menunggu pesanan, tetapi kalau boleh kita melakukan terobosan-terobosan pasar dengan membuat promosi-promosi yang gencar dan menciptakan produk-produk yang sangat diminati oleh konsumen. Terutama misalnya kalau kita ke lokasi-lokasi wisata katakanlah, ada banyak produk-produk yang dijual di tempat-tempat wisata itu yang sebetulnya bisa ditiru ya, bisa ditiru untuk bisa dipasarkan. Dan ini tidak hanya terbatas untuk pasar dalam negeri, tapi juga bisa menjangkau pasar luar negeri kalau seandainya misalnya memang mereknya ini sudah dikenal,
produknya sudah sangat diminati dan bisa membuka peluang pasar yang lebih luas lagi, bukan hanya di dalam negeri tapi juga bisa sampai ke luar negeri. Saya kira demikian untuk sementara. Mantap, terima kasih Pak John Lee ya. Jadi tadi 3 kunci itu ya, semangat juang, inovatif, dan kreatif. Jangan lupa juga disertakan dengan promosi-promosi ini yang gencar, supaya makin banyak gebrakan-gebrakan baru nih, nggak cuman Bu Esther aja, tapi bisa nanti semuanya bisa save the earth juga, dan sangat baik ya untuk lingkungan kita ya. Terima kasih banyak Pak John Lee untuk penjelasan yang luar biasa nih. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, untuk bertanya-tanya kembali nih, kita akan sama-sama saksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Nama aku Riven Darian Lumangkun, dari Manado. Angel saya, dari Manado. Novian Chandra, aku dari Malang. Nama saya Romayanti, dari Sumatera Utara. Nama aku Virginia, dari Manado. Tukang jahit. Ada lagi? Sama karya. Keset kaki atau buat pegang panas. Itu. Ini ada benang, gunting, kain. Sepertinya mau menjahit ini. Menjahit sebuah karya. Keset kaki sama kain. Oke. Enggak pernah dengar. Tapi pernah lihat. Oh, pernah lihat ya. Oh, tadi ya. Iya. Kalau perca deh, perca. Enggak. Pernah. Quilting nggak pernah, sebelumnya belum pernah dengar. Oh, tapi kalau perca tahu? Perca belum pernah dengar juga tuh. Jujur belum pernah. Kalau perca? Belum pernah. Belum pernah. Oh, belum pernah. Kalau perca? Belum pernah Belum juga. pernah juga ya. Oke. Quilting. Setahu aku quilting itu merajut ya. Harusnya sih benang. Kain bahan yang Benang, Tentunya belum tahu ya, karena quilting belum pernah dengar juga. kain, bisa hiasan, bisa keset kaki, bisa baju. keset kaki. Oh, keset kaki. Untuk apa tuh? Belum tahu juga. Umumnya dipakai untuk bisa jadi buat hiasan, buat sama kayak tadi, bisa buat keset atau alas piring juga bisa. Biasanya dibuat baju dan shawl dan lain sebagainya. Tiga. 4. Dua atau tiga. Kalau itu kurang tahu sih, tapi yang pasti ada beberapa lapis. Untuk dijahit benar atau enggak ya? 3 kali. Yang paling pertama, membuat pola. Membuat pola. Nyusun. Membuat pola. Menyusun. Jangan lupa Saksikan Kamu Bisa. karya mulia. Bisnis. Luar biasa. Luar biasa tadi ya, dari teman-teman itu ternyata banyak juga yang tahu mengenai quilting dan patchwork ini ya. Seru banget tadi kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, ada pertanyaan datang nih dari teman-teman kita untuk Bu Esther. Bu, ini ada pertanyaan datang Bu, beliau berkata seperti ini. Kalau saya mau usaha seperti quilting dan patchwork ini, gimana caranya untuk mencari distributor kain bekas untuk dibuat quilting dan patchwork ini Bu? Dipersilahkan. Ini saya pengalaman pertama kali ya. Iya. Waktu karena saya tanpa modal itu sebenarnya bisa pakai daster. Saya terus terang pakai daster yang sudah tidak terpakai itu saya gunting-gunting. Terus ada kemeja-kemeja suami,
yang sudah ada robek, itu saya nggak buang, saya potong-potong itu. Jadi saya sambung-sambung kain-kain itu, jadi manfaatkan kain aja yang di rumah, yang baju-baju bekas itu kan kalau sudah dipotong kecil-kecil tidak kelihatan itu ada noda atau apa. Nanti itu disambung-sambung, terus jadi kayak tas kecil. Jadi di sini banyak teman-teman saya yang mayoritas Muslim. Jadi mereka perlu tempat untuk taruh sejadah atau apa ya untuk ke masjid. Jadi saya buat yang kecil. Mereka tidak tahu itu saya dari baju-baju bekas saya potong kecil jadi bentuk tas. Jadi kan dia ada seninya kan, unik. Jadi mereka beli di saya, itu saya jual itu waktu itu 25.000. Katanya mau. Jadi teman-teman saya yang banyak mayoritas itu yang dari Muslim, mereka beli di saya banyak itu waktu itu untuk bawa tas, mereka taruh apa ya, sejadah atau apa itu ya, atau apa untuk bawa ke masjid atau apa. Nah di situ juga saya dapat banyak pemasukan dari situ. Mantap ya Ibu ya, memang berarti dari hal-hal kecil tuh kita bisa lakukan dan memang nggak perlu untuk pergi ke distributor, kita bisa menggunakan beberapa semua yang di sekeliling kita aja nggak kepake, kita pakai aja itu untuk karya kita di Quilting dan Patchwork ini. Mantap, terima kasih Bu Esther untuk penjelasan dan sayang sekali nih teman-teman, kita udah nyampe di penghujung acara, nggak kerasa ya, karena topiknya sangat menarik nih, jadi nggak kerasa tuh udah nyampe di penghujung acara. Maka dari itu kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber di sini untuk memberikan closing statement secara singkat. Boleh dimulai dari Ibu Esther, dipersilahkan. Jadi kita bisa berkarya dari rumah, kita bisa manfaatkan apa yang ada di rumah kita untuk bisa menjadi tambahan pendapatan bagi kita. Oleh Pak John Lee, Pak, dipersilahkan. Ya, usaha patchwork dan quilting ini tidak hanya sekedar hobi, tapi juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Kalau saja pemirsa mau mengikuti langkah dan keputusan yang sudah dilakukan oleh Ibu Esther, maka di waktu yang akan datang akan muncul Esther yang baru, dan itu pasti bisa. Amin, mantap. Terima kasih banyak Pak John Lee. Langsung diboleh dari Profesor Daniel, dipersilahkan. Dari apa yang dikatakan oleh Ibu Esther, jangan pernah menyerah untuk mencoba. Ibu Esther sudah mencoba berbagai hal dan terakhir dia menemukan lokusnya ya, ceruknya untuk membuat patchwork. Kalau Ibu Esther bisa, kamu pasti bisa. Amin. Sama seperti program kita ya, kamu bisa, pasti bisa ya. Mengenai 3 inti tadi, jangan lupa semangat juang, inovatif, dan let's be kreatif. Luar biasa. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini dan kami sangat mengucapkan berterima kasih yang banyak-banyaknya kepada seluruh narasumber kita. Ada Ibu Esther Madelu, ada Bapak John Lee Woran, dan ada Prof. Daniel Saputra yang sudah hadir di sini membagikan semua insight-insight, wawasan-wawasan baru mengenai quilting dan patchwork ini. Dan kita akan bertemu kembali di episode Kamu Bisa selanjutnya dengan topik yang pastinya tidak kalah menarik dan bermanfaat bagi seluruh pemirsa di rumah. Pasti penasaran kan? Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Saya, Tamara Sucianto, beserta dengan kru Hope Channel Indonesia, pamit undur diri dan sampai bertemu kembali dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Sampai jumpa!